Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Konteks hubungan Zoro dan Mihawk. Setelah kekalahan telak Zoro di Baratie, Mihawk mengakui semangat dan ambisi Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Mihawk kemudian menerima Zoro sebagai murid dan melatihnya selama tim Escape di Pulau Kuraigana. Pertemuan mereka di sana adalah tentang pembelajaran dan pengembangan kekuatan Zoro. Namun, tujuan akhir Zoro adalah untuk mengalahkan Mihawk dan merebut gelar tersebut. Potensi pertemuan kembali di Juni 2025 sebagai rival. Dengan perkembangan kekuatan Zoro yang signifikan setelah tim Escape dan terutama setelah pertempuran di Wano, dinamika hubungannya dengan Mihawk kemungkinan akan berubah. Pertemuan kembali mereka di masa depan tidak akan lagi didominasi oleh peran guru dan murid, melainkan akan diwarnai oleh rivalitas yang semakin kuat. Skenario pertemuan yang mungkin terjadi, konfrontasi yang dipicu oleh peristiwa dunia, perang besar melawan pemerintah dunia atau peristiwa lain yang mengguncang tatanan dunia mungkin akan mempertemukan kembali Zoro dan Mihawk di medan perang yang sama, tetapi di pihak yang berlawanan atau dengan tujuan yang berbeda. Pertemuan yang disengaja untuk menguji kekuatan Mihawk, yang mungkin tertarik dengan perkembangan Zoro, bisa mencari Zoro untuk menguji seberapa jauh muridnya telah berkembang. Begitu pula, Zoro, yang semakin percaya diri dengan kekuatannya, mungkin akan mencari Mihawk untuk menantangnya secara langsung. Pertemuan di lokasi netral dengan tujuan tertentu. Mereka mungkin bertemu di lokasi netral karena alasan tertentu, mungkin terkait dengan informasi penting, aliansi, atau bahkan permintaan dari pihak ketiga. Pertemuan ini bisa menjadi kesempatan untuk saling mengukur kekuatan tanpa harus bertarung habis-habisan. Pertemuan yang tidak disengaja. Dengan dunia yang semakin sempit karena berbagai peristiwa besar, pertemuan tak terduga di laut atau di sebuah pulau juga mungkin terjadi. Pertemuan ini bisa memicu konfrontasi singkat atau sekadar saling menyadari perkembangan masing-masing. Tujuan dan dinamika pertemuan sebagai rival, menguji batas kekuatan. Pertemuan ini akan menjadi kesempatan bagi keduanya untuk mengukur seberapa jauh mereka telah berkembang sejak terakhir kali bertemu. Zoro akan ingin melihat apakah dia sudah cukup dekat untuk menantang Mihawk secara serius. Sementara Mihawk mungkin ingin melihat apakah muridnya memiliki potensi untuk benar-benar melampauinya. Menetapkan panggung untuk pertarungan terakhir. Pertemuan ini bisa menjadi pemanasan atau babak awal sebelum pertarungan terakhir mereka untuk gelar pendekar pedang terkuat. Hasil dari pertemuan ini mungkin akan memengaruhi kepercayaan diri dan strategi keduanya. Perubahan perspektif Mihawk. Mihawk mungkin akan melihat Zoro dengan perspektif yang berbeda, tidak lagi hanya sebagai murid yang berpotensi, tetapi sebagai rival yang nyata dan ancaman bagi gelarnya. Ini bisa memengaruhi sikap dan tindakannya terhadap Zoro di masa depan. Zoro bertemu dengan Mihawk dan melihat kekuatannya secara langsung, atau bahkan bertarung singkat dengannya, akan semakin memotivasi Zoro untuk terus berkembang dan mengejar mimpinya dengan lebih gigih. Kesimpulan teori. Pertemuan signifikan antara Zoro dan Mihawk sekitar Juni 2025, yang bergeser dari dinamika guru-murid menjadi rival, adalah perkembangan yang sangat dinantikan. Pertemuan ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Zoro menuju gelar pendekar pedang terkuat, memberikan gambaran tentang seberapa dekat dia dengan tujuannya dan menetapkan panggung untuk pertarungan terakhir mereka yang tak terhindarkan. Konteks pertemuan ini, apakah dipicu oleh perang, keinginan untuk menguji kekuatan, atau pertemuan tak terduga, akan menambah lapisan naratif yang menarik dalam alur cerita One Piece.